semuanya, di era digital saat ini, mahasiswa sangat dimudahkan dalam pencarian informasi akademik melalui berbagai sumber daring dan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan pemahaman etika informasi agar informasi yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Video ini membahas penggunaan AI dan sumber daring dalam pencarian informasi akademik secara etis bagi mahasiswa. Coba deh, jujur pada diri sendiri. Pernahkah kita menggunakan AI untuk tugas kuliah? Pasti pernah dong. Dengan itu, kita harus memahami pentingnya pencarian informasi akademik secara etis. Maksudnya itu, sangat penting untuk menjaga kejujuran dan integritas akademik. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menemukan informasi dengan cepat, tetapi juga harus memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki kredibilitas dan relevansi. Penggunaan informasi tanpa mencantumkan sumber dapat menyebabkan plagiarisme dan melanggar etika akademik. Oleh karena itu, etika informasi menjadi dasar utama dalam kegiatan akademik, khususnya dalam penulisan tugas dan penelitian. Oke, sekarang kita masuk ke sumber pencarian informasi yang sering digunakan mahasiswa. Mahasiswa saat ini menggunakan berbagai sumber digital dalam pencarian informasi akademik. Salah satu sumber yang paling sering digunakan adalah Google Scholar karena menyediakan artikel ilmiah, jurnal, dan karya akademik yang dapat dijadikan rujukan. Google Scholar cocok digunakan untuk mencari jurnal penelitian yang kredibel dan dapat disitasi. Selain itu, mahasiswa juga sering menggunakan Google Scholar karena mudah dan cepat. Namun, informasi yang ditemukan melalui Google Scholar sangat beragam dan tidak semua bersifat akademik, sehingga perlu dilakukan seleksi sumber secara ketat. Wikipedia juga sering digunakan sebagai sumber awal untuk memahami suatu topik, tetapi tidak disarankan sebagai sumber utama karena isinya dapat diubah oleh siapa saja. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan Garuda Kemdikbud sebagai sumber jurnal nasional Indonesia serta OPEK Perpustakaan atau IPUSNAS untuk mencari buku dan koleksi ilmiah. Dengan memanfaatkan berbagai sumber ini, mahasiswa dapat memperoleh informasi yang lebih valid dan terpercaya. Contoh pencarian informasi akademik secara nyata. Sebagai contoh pencarian informasi akademik, mahasiswa dapat membuka Google Scholar dan mengetikkan kata kunci sesuai topik penelitian. Misalnya, etika penggunaan AI dalam pendidikan. Selain itu, mahasiswa dapat memilih artikel jurnal yang relevan berdasarkan judul, tahun terbit, dan jumlah sitasi. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengecek apakah artikel tersebut berasal dari jurnal yang kredibel dan dapat diakses secara lengkap. Mahasiswa juga dapat membuka Garuda Kemdikbud untuk mencari jurnal nasional dengan topik yang sama. Untuk mencari buku pendukung, mahasiswa dapat menggunakan OPEK, Perpustakaan, atau IPUSNAS. Wikipedia juga sering digunakan sebagai sumber awal untuk memahami suatu topik. Tetapi ingat ya, tidak disarankan sebagai sumber utama karena isinya dapat diubah oleh siapa saja. Selain itu, AI seperti ChatGPT dapat digunakan untuk membantu memahami konsep atau merangkum isi artikel, namun tetap harus diverifikasi dengan sumber akademik. Di sini, kita bisa menyuruh ChatGPT untuk mencarikan kita sebuah artikel serta link downloadnya. Maka, ChatGPT pasti akan memberikan sebuah artikel yang kita inginkan seperti materi yang kita mau. Selain itu, ChatGPT juga bisa kita gunakan sebagai merangkum atau memberikan sebuah argumen pada sebuah artikel untuk kita rangkum. Oke, coba deh bayangin, AI itu kayak asisten pribadi kita yang super pintar. Dia bisa bantu macam-macam, tapi ingat, pada akhirnya dia itu cuma asisten. Kita adalah penelitinya, dan yang terpenting, kita pemilik karyanya. Peran AI itu sudah jelas banget kok, bantu kita memahami konsep yang ribet, ngerangkumin artikel yang panjangnya minta ampun, atau bahkan ngasih ide kata kunci biar pencarian kita di database jurnal lebih efektif. Dia itu alat bantu, bukan pengganti proses berpikir kita. Tapi, asisten super pintar ini bisa salah banget malah. AI itu kadang bisa halusinasi, dia bisa ngerang fakta, atau bahkan ngerang sumber yang nggak pernah ada.
Makanya, informasi apapun dari AI wajib hukumnya untuk kita verifikasi lagi pakai sumber-sumber yang kredibel. Jadi, gimana cara cerdas pakai AI? Pertama, pakai buat cari ide dan bikin ringkasan. Kedua, ini aturan keras, jangan pernah copy paste mentah-mentah. Ketiga, selalu verifikasi informasinya. Dan yang paling penting, selalu cantumkan sumber asli yang kalian temukan ya, bukan AI-nya. Jadi, etika penggunaan informasi digital dan AI harus dilakukan secara etis. Mahasiswa tidak diperbolehkan menyalin langsung hasil dari AI tanpa pemahaman dan verifikasi. AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai sumber utama penulisan akademik. Selain itu, setiap informasi yang digunakan dari jurnal, buku, maupun sumber daring lainnya wajib disertai sitasi dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Dengan menerapkan etika ini, mahasiswa dapat menghasilkan karya akademik yang berkualitas dan bertanggung jawab. Nah, adapun perbandingan kualitas informasi dari berbagai sumber digital itu berbeda-beda. Jurnal ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar dan Garuda memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi dibandingkan website umum. Wikipedia dan media sosial lebih cocok digunakan sebagai bahan pemahaman awal, sedangkan AI berperan sebagai pendukung dalam proses belajar. Oleh karena itu, mahasiswa harus mampu memilih sumber yang paling sesuai dengan kebutuhan akademik. Jadi, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa pencarian informasi akademik secara etis merupakan tanggung jawab mahasiswa. Pemanfaatan teknologi digital dan AI dapat memberikan banyak manfaat jika digunakan dengan bijak. Mahasiswa harus mampu memilih sumber informasi yang kredibel, melakukan verifikasi, serta mencantumkan sitasi dan daftar pustaka sesuai kaidah akademik. Sekian presentasi dari saya Zolda Octavia dengan NIM 2410304001 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.